Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Setiosoft. Kali ini kita akan melakukan unboxing sebuah laptop ya. Laptop bermerek Apple, yaitu MacBook Pro. Ya, langsung saja kita simak sampai akhir ya. Ini saya belinya bekas ya di toko online, dan di packing kayu juga, jadi lebih aman. Pada saat dibuka cukup lumayan susah karena memang packingnya bagus sekali. Jadi saya pikir ini sangat bermanfaat sekali untuk saya agar barangnya sangat terlindungi di jalan ya. Oke, di dalam dusnya kita mendapatkan charger atau MagSafe ya dari Apple dengan daya 85 watt 20 volt, konektor MagSafe 2 5 pin. Dan ini adalah MacBook Pro nya ya. MacBook Pro Retina display 13 in early 2015, Core i5, RAM 8, SSD 121 GB. Kondisinya sekitar 95% ya. Jadi masih layak pakai. Cuman ada minusnya, yaitu body lecet dan layar stain gate. Itu aja sih. Kalau penyok sih nggak ada. Dan untuk baterai masih sehat ya. Kalau saya lihat di sini, untuk pertama kali dapat jumlah siklusnya atau cycle count-nya itu masih 281. Jadi terhitung rendah. Jadi untuk dipakai masih, untuk ketahanan baterainya masih bagus. Untuk di sisi kanan ada port USB, HDMI, dan SD card ya. Sebelah kiri ada port MagSafe, Thunderbolt ada 2, port USB, dan mikrofon. Lalu di sini ada ventilasi udara di sebelah kiri dan kanan. Lalu di bagian belakang sisi tengah ya. Oke, langsung kita buka layarnya. Bisa kita lihat di sini ada stain gate-nya ya, yaitu lapisan yang mengelupas. Ini terjadi di hampir semua MacBook ya, karena memang
bisa kita sebut kelemahan dari pabriknya. Seperti ini penyakitnya. Jadi untuk menghilangkan stain gate kita harus bersihkan sendiri dengan cairan khusus, atau bisa juga pakai Listerine. Tempo hari saya lihat videonya di YouTube ya, ada yang pakai Listerine dan juga dengan kain berjenis microfiber. Ini masih bisa kita bersihkan dengan itu. Dan untuk bagian lainnya sih nggak masalah, cuman ada lecet-lecetnya dikit. Langsung kita hidupkan untuk melihat tampilannya. Laptop ini mempunyai layar berjenis Retina display ya, berdimensi 13,3 in, resolusinya sebesar 2560 kali 1600 pixel dengan memakai Intel Iris Graphics 6100 1536 MB grafik. Oke, bisa kita lihat di sini sepertinya OS-nya memakai versi yang Big Sur ya, yang lumayan baru ini. Dan selanjutnya kita akan mengecek kondisi backlight keyboardnya ya, apakah masih berfungsi dengan normal. Oke, kita matikan lampu dulu dan kita cek tombol-tombol untuk brightness keyboard backlightnya. Bisa kita lihat di sini nyala semua ya. Oke, ternyata masih normal, bekerja dengan baik. Oke, lalu kita hidupkan lagi lampunya untuk mengecek yang lain ya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengecas apakah chargernya berfungsi dengan baik atau tidak. Kita colokkan ke listrik dulu, lalu kita colokkan ke laptop. Nah, di situ ada indikator warna oranye di bagian MagSafe-nya ya. Dan di pojok kanan atas ada indikator atau logo baterainya terisi. Jadi bisa dipastikan ini masih bekerja dengan baik untuk pengisian baterainya. Lalu kita matikan dulu. Selanjutnya kita akan mengecek lampu di logo Apple-nya itu ya, di belakang layar. Oke, bisa kita lihat di sini logonya menyala ya. Kita tunggu sampai menyala lagi. Nah, problem selanjutnya ialah di sini kan saya tidak tahu passwordnya ya. Maka ini akan saya install ulang. Sekalian saya upgrade untuk penyimpanannya ya. Jadi agar lebih besar nanti. Oke, di sini saya sudah menyediakan 2 buah obeng ya, khusus untuk
membuka MacBook Pro. Jadi ini model bintang 5 dan bintang 6. Nah, untuk membuka casing bagian bawah kita menggunakan obeng yang bintang 5 atau P5 pentaloop. Jadi kita harus membuka 10 baut di situ ya. Setelah itu di bagian belakang ya kita angkat sedikit-sedikit seperti ini. Jadi kita angkat lah, sudah terlepas ya. Lalu kita bersihkan debu-debu yang menempel di situ. Ini adalah penampakan di dalamnya. Di situ ada baterai, RAM dan juga motherboard semuanya. Lalu kita memakai obeng bintang 6 atau T5 torque ya untuk membuka SSD-nya. Sebelum itu kita copot dulu jalur baterainya ya agar aman, biar tidak terjadi konsleting yang tidak diinginkan. Setelah itu baru kita lepas SSD M.2 nya ya atau NVMe. Oke, kita sudah berhasil melepas SSD aslinya ya. Ini adalah merek Samsung dengan kapasitas 121 GB M.2 NVMe. Selanjutnya kita akan menambahkan sebuah adaptor untuk SSD barunya ya. Ini adalah original Syntec converter SSD. Oke, selanjutnya kita unboxing juga. Ini adalah SSD M.2 NVMe merek Kaizen dengan kapasitas penyimpanan 1 TB.
Oke, langsung kita sambungkan ke adaptornya tadi. Ini kalau kita compare ya, bentuknya seperti ini. Oke, lalu kita pasang aja ya. Didorong sampai bunyi klik gitu agar lebih pas. Lalu kita pasang bautnya dengan obeng bintang 6 atau T5 torque ya. Kalau statusnya tujuh Pak sejuta sih nggak tahu ada oke nampayo nih kung napagmamantay na yung mga cellphone paling Oke, kali ini kita akan melanjutkan dengan menginstal OS-nya ya, atau Macintosh Mac OS X. Jadi kita akan melakukan instalasi ulang yang sebelumnya menggunakan versi Big Sur ya, yang baru, yang lumayan baru, karena yang sekarang dipakai itu adalah Mac OS yang terbaru Ventura ya. Jadi saya akan downgrade ini menggunakan OS yang versi 10.13.6 yaitu High Sierra ya. Oke, di sini kita melakukan sebuah proses format SSD ya. Jadi kita beri nama sesuai dengan keinginan dengan format macOS Extended Journal, skemanya GUID. Lalu proses erasing. Setelah itu kita tutup dan lanjut install macOS. Kita tekan continue. Kita tunggu sampai muncul proses selanjutnya. Ya, di sini kita mendapatkan sebuah masalah ya. Di situ ada error message. This copy of the install macOS High Sierra application is damaged and can't be used to install macOS. Oke, jadi kalau ada error seperti ini jangan panik ya. Jadi kita buka aplikasi terminal, lalu kita ketikkan seperti ini ya, date spasi lalu format tanggal kita isi untuk mengubah tanggal, bulan, dan tahun sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kita mundurkan, misalnya sekarang tahun 2022 ya, kita rubah menjadi tahun 2018. Dengan seperti ini kita akan bisa meneruskan proses instalasinya. Nah, setelah itu kita tinggal melanjutkan proses instalasi sampai selesai.
1 hour later. Oke, untuk proses instalasi sudah memasuki tahap ini ya. Kita tinggal menyeting bahasanya dan format keyboard. Lalu kita lanjut dengan proses selanjutnya, yaitu memilih wifi ya. Kalau tidak ada kita skip aja dengan memilih my computer does connect to the internet, lalu klik continue. Don't transfer any information now, lalu set up later dan skip. Oke, di sini kita disuruh mengisi full name, account name, dan password ya. Disesuaikan aja dengan keinginan. Lalu continue. Ini adalah proses terakhir, setup instalasi operating system Mac OS ya. Setelah ini kita akan langsung dihadapkan dengan tampilan utama dari desktopnya seperti ini. Kita lihat spesifikasinya. Setelah itu tahap awal kita akan men-setting Magic Trackpad-nya ya. Biasanya kalau saya sih langsung nyeting Magic Trackpad-nya biar bisa lebih sesuai dengan keinginan saya. Untuk setting selanjutnya ialah dock ya. Untuk ukuran size docknya ini terlalu besar menurut saya, jadi saya kecilin aja. Lalu magnification-nya juga dinyalakan, tapi dikecilin aja biar enak, bisa ngezoom sedikit gitu ya. Lalu minimize Windows, saya lebih suka yang simple aja sih, jadi saya rubah ke mode scale aja, scale effect gitu ya, biar lebih simple kelihatannya. Dan untuk lanjut ke pengaturan berikutnya, kita akan men-setting di bagian wallpaper ya, desktop screensaver. Ini juga biasanya saya rubah karena menyesuaikan dengan selera.
Lalu kita tes sirinya juga ya, kira-kira speaker untuk menangkap suaranya berfungsi dengan normal apa tidak, karena ini kan barang second, jadi kita harus coba semua fasilitas yang diberikan oleh laptop ini ya. Oke, mungkin segini dulu dari saya. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih sudah menonton, bye bye.